Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar tentang seorang saudagar kaya raya yang baru datang ke Baghdad. Konon, kekayaannya tiada tara, emas bertumpuk, mutiara berpeti-peti, dan rumahnya berlapis marmer dari ujung ke ujung. Setiap orang yang lewat di depan rumahnya berhenti sejenak, menatap kagum pada gemerlap yang seolah menantang langit. Khalifah, penasaran, mengundang saudagar itu ke istana. Ketika saudagar itu datang, ia membungkuk dalam-dalam. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan penuh percaya diri, "jika Paduka berkenan, saya ingin memberikan sebagian kecil dari kekayaan saya sebagai tanda hormat." Khalifah tersenyum. "Aku tidak butuh hartamu. Tapi aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar merasa cukup dengan semua itu?" Saudagar itu tertawa, "Cukup. Tidak ada kata cukup, wahai Khalifah. Orang yang berhenti mencari, berhenti hidup." Di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang duduk santai tersenyum miring. "Benarkah begitu?" katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Kalau begitu, mungkin engkau bisa membantu aku, wahai saudagar yang tak pernah cukup." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia bangkit, menatap sang saudagar dengan mata penuh teka-teki. "Aku punya kantong ajaib," katanya sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari jubahnya. "Apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan lenyap, tapi kantong ini akan selalu minta lebih. Tak pernah kenyang." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Kantong seperti itu tidak mungkin ada." "Tidak percaya? Mari buktikan," kata Abu Nawas tenang. Ia membuka kantong itu dan meletakkannya di lantai. "Masukkan 1 koin emasmu ke dalamnya." Saudagar itu memasukkan 1 koin. Kantong itu bergetar sedikit, lalu terdiam. "Lihat. Tidak terjadi apa-apa," kata sang saudagar. "Coba tambah lagi," ujar Abu Nawas. 2 koin, 5 koin, 10 koin, 100 koin. Kantong itu mulai bergerak pelan, seolah menelan setiap koin dengan lahap. Sang saudagar mulai penasaran. Ia menambah lagi, 1 peti emas. Kantong itu tetap menerima semuanya tanpa penuh. Peluh mulai menetes di keningnya. Ia menambah lagi, perhiasan, batu mulia, bahkan permata kesayangannya. Namun kantong itu terus menganga, menelan semuanya tanpa ujung. "Tidak mungkin. Kantong ini terkutuk," seru sang saudagar. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Atau mungkin, kantong itu hanya meniru hatimu." Suasana mendadak hening. Semua yang hadir, termasuk Khalifah, terdiam merenung. Abu Nawas menatap langsung ke arah saudagar yang kini wajahnya pucat pasi. "Kau lihat. Kantong itu tidak akan pernah puas, sebagaimana engkau tak akan pernah puas dengan apa yang kau miliki. Setiap kali kau berpikir, hanya sedikit lagi, kantong itu menelan lebih dalam, menjerat lebih kuat." Ia kemudian menutup kantong itu, dan tiba-tiba semua yang dimasukkan ke dalamnya menghilang tak berbekas. "Begitulah nasib orang yang mengejar kekayaan tanpa batas," lanjutnya. "Pada akhirnya, semuanya lenyap, harta, waktu, bahkan jiwanya." Khalifah tersenyum tipis. "Kau telah mengajarkan pelajaran yang tak ternilai hari ini, Abu Nawas." Namun Abu Nawas hanya menggeleng. "Aku tidak mengajarkan apapun, wahai Khalifah. Aku hanya memperlihatkan cermin. Setiap orang bisa melihat pantulan dirinya sendiri di dalamnya. Pertanyaannya hanya satu, apakah ia berani mengakuinya?" Saudagar itu menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia pergi dari istana tanpa berkata sepatah pun, meninggalkan bayangan dirinya yang baru saja ditelanjangi oleh kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, bisikan tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai kisah tentang siasat, tapi sebagai peringatan, bahwa di balik ilusi kekayaan tanpa batas, tersembunyi jurang tak berdasar yang bisa menelan siapapun yang tak tahu arti cukup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke setiap sudut Baghdad. Orang-orang memperdebatkannya di pasar, di kedai teh, bahkan di masjid. Ada yang menganggapnya sihir,
Ada yang percaya itu mukjizat, dan ada pula yang menertawakan Abu Nawas sebagai penipu licik yang pandai bermain kata. Namun satu hal pasti, kisah itu membuat banyak orang mulai memandang harta dengan cara yang berbeda. Namun, tidak semua merasa nyaman. Salah satu pejabat kerajaan, seorang wazir yang terkenal tamak dan licik, merasa terganggu oleh cerita itu. Abu Nawas membuat rakyat meragukan kekuasaan dan kekayaan, katanya pada dirinya sendiri. Jika mereka mulai berpikir bahwa harta tidak penting, maka bagaimana aku akan menguasai mereka? Dengan wajah yang dihiasi senyum palsu, ia datang ke istana dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar kisah aneh tentang kantong Abu Nawas. Tidakkah Paduka curiga? Bagaimana jika ia menyembunyikan ilmu hitam atau trik berbahaya yang bisa mengancam istana?" Khalifah memandangnya dengan tenang. "Kau benar, wahai wazir. Tapi aku juga tahu Abu Nawas tidak menyimpan sihir, hanya kebenaran yang sering kali tampak aneh di mata orang serakah." Namun wazir tak menyerah. Ia menunduk hormat. "Kalau begitu, izinkan aku membuktikan sendiri kebijaksanaan Abu Nawas. Aku ingin menantangnya untuk menunjukkan kebenarannya, agar seluruh Baghdad tahu apakah ia bijak atau sekadar pandai bicara." Khalifah setuju. Maka dikirimlah panggilan resmi kepada Abu Nawas untuk datang ke istana esok harinya. Ketika ia tiba, wazir sudah menunggu dengan senyum licin. "Abu Nawas," katanya lantang, "katanya kau bisa mengajarkan nilai sejati kekayaan. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bisa membuktikan kata-katamu dengan tindakan, bukan hanya dongeng?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Apa yang kau minta dariku, wahai wazir? Ciptakan kembali keajaiban kantongmu. Tapi kali ini, isi kantong itu dengan sesuatu yang benar-benar berharga. Jika kau gagal, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanyalah penipu." Khalifah yang mendengarkan hanya tersenyum kecil. Ia mengenal betul wajah keserakahan yang terselubung di balik kata-kata manis wazirnya itu. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah. Tapi kali ini, aku tidak akan menggunakan emas, perak, atau batu mulia. Aku akan menggunakan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bahkan kau sendiri mungkin tak mampu memberikannya." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata menatap Abu Nawas yang kini membuka kantong lusuhnya kembali. Ia menoleh ke arah wazir dan berkata pelan, "Masukkan satu hal ke dalam kantong ini, rasa puasmu." Wazir terkejut. "Apa maksudmu?" "Rasa puas tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong." "Tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Karena engkau tidak memilikinya." Wazir mendengus marah. "Ini omong kosong. Aku memiliki kekuasaan, rumah, harta, pengaruh, apa yang lebih dari itu?" Abu Nawas melangkah mendekat. "Kalau begitu, berhentilah menambah hartamu mulai hari ini. Berbagilah dengan rakyat miskin. Jika kau bisa tidur nyenyak malam ini tanpa gelisah memikirkan apa yang belum kau miliki, berarti engkau kaya sejati. Tapi jika tidak, kantong ini akan tetap kosong, dan hatimu pun akan tetap lapar." Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruang istana. Wazir tidak bisa membalas. Ia mencoba menertawakan Abu Nawas, tapi suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja melihat bayangannya sendiri di cermin yang jujur. Khalifah memandangi Abu Nawas lama, lalu berkata, "Sungguh, engkau tidak hanya membuka kantong, tapi juga membuka mata." Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Malam itu, wazir yang selama ini tidur di ranjang empuk dengan lampu minyak dari emas, tidak bisa memejamkan matanya. Ia mendengar gema kata-kata Abu Nawas berulang di kepalanya, "Masukkan rasa puasmu ke dalam kantong." Ia menyadari bahwa selama ini, setiap kali mendapatkan satu hal, ia langsung menginginkan dua. Dan setiap kali memiliki dua, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, wazir diam-diam menemui Abu Nawas di rumah sederhananya. Tidak ada penjaga, tidak ada kemewahan, hanya aroma teh dan buku-buku tua. "Abu Nawas," katanya lirih, "bagaimana caranya agar aku menemukan rasa puas itu?" Abu Nawas menatapnya lembut,
tanpa sarkasme kali ini. Kau harus belajar kehilangan tanpa merasa miskin. Kehilangan? Tanya wazir heran. Ya, jawab Abu Nawas. Karena hanya ketika kau rela kehilangan sesuatu tanpa takut, kau akan tahu apa yang benar-benar milikmu. Kekayaan sejati bukan apa yang kau simpan, tapi apa yang tidak bisa dicuri dari hatimu, ketenangan, kasih, dan rasa cukup. Wazir menunduk lama. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembenaran. Hanya keheningan. Dan entah karena kebetulan atau takdir, beberapa bulan kemudian, wazir itu mundur dari jabatannya. Ia menjual sebagian hartanya untuk membangun madrasah dan rumah sakit bagi rakyat miskin. Orang-orang heran, sementara Khalifah hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi telah menyingkap ilusi tentang kekayaan tanpa batas yang selama ini menipu mata manusia, dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, kebebasan dari rasa tidak pernah cukup. Hari berganti, musim pun berlalu, dan nama Abu Nawas semakin sering dibicarakan, bukan lagi sekadar pelawak istana, tapi sebagai penyingkap tabir yang tak bisa dibuka oleh siapapun selain dirinya. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk tertawa, melainkan untuk memahami. Di antara mereka ada pedagang, pejabat, bahkan pengemis, semua dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menemukan cukup di dunia yang selalu meminta lebih. Suatu sore, seorang pemuda miskin datang dengan mata berapi-api. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan semangat, "aku tidak takut miskin. Aku hanya ingin kaya agar bisa bebas dari penderitaan." Abu Nawas tersenyum. "Kau yakin kekayaan akan membuatmu bebas?" "Tentu. Bukankah dengan uang aku bisa membeli apa saja? Kebahagiaan, kenyamanan, bahkan kehormatan." Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu berkata, "Kalau begitu, ikutlah denganku besok pagi. Aku akan menunjukkan padamu di mana letak kekayaan sejati." Keesokan harinya, mereka berjalan ke pasar Baghdad yang ramai. Suara pedagang, teriakan anak kecil, dan aroma rempah bercampur menjadi simfoni kehidupan. Abu Nawas berhenti di depan seorang tua penjual roti yang bekerja dengan tangan gemetar. "Lihat orang itu," kata Abu Nawas. "Setiap hari ia membuat roti dan menjualnya. Tapi kau tahu apa yang kulihat di matanya?" Pemuda itu menggeleng. "Ketentraman," ujar Abu Nawas pelan. Ia tahu bahwa setiap roti yang keluar dari tangannya bukan hanya memberi makan orang lain, tapi juga dirinya. Ia memberi, dan dalam memberi itulah ia kaya. Pemuda itu menatap tak paham. "Tapi dia miskin. Lihat bajunya lusuh, tangannya penuh debu tepung." "Ya," jawab Abu Nawas. "Namun dia tidak dikuasai oleh apapun yang tidak ia miliki. Sedangkan orang yang dikuasai oleh keinginannya sendiri, meski memiliki seluruh dunia, tetap menjadi budak." Pemuda itu terdiam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengajaknya berjalan lebih jauh, ke rumah besar seorang saudagar yang pernah dikenalinya, saudagar yang dulu kehilangan seluruh hartanya karena kantong tanpa dasar. Kini rumah itu tampak sepi, halaman luasnya berdebu, dan hanya suara burung gagak yang terdengar. "Dulu," kata Abu Nawas, "orang ini tidak bisa tidur tanpa menghitung emasnya. Kini ia tidak punya apapun untuk dihitung. Tapi anehnya, baru setelah itu ia bisa tidur nyenyak." Pemuda itu menatap rumah itu lama. Jadi kekayaan itu bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Abu Nawas tersenyum puas. "Kau mulai mendengarnya. Dunia selalu berkata padamu, kumpulkan lebih banyak, tapi jarang berkata, lepaskan sedikit. Dunia menjanjikan kebebasan lewat kepemilikan, padahal kepemilikan adalah rantai yang halus, indah, tapi menjerat." Hari-hari berikutnya, pemuda itu sering datang kembali. Ia duduk di depan rumah Abu Nawas, mendengarkan cerita-cerita tentang raja yang kehilangan jiwanya demi mahkota, tentang petani yang tertawa lebih jujur daripada bangsawan, tentang pengemis yang menolak sedekah karena hatinya sudah penuh dengan rasa syukur. Namun suatu malam, ketika Baghdad tertidur di bawah cahaya bulan, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris.
Angin membawa suara lembut air yang berlari, dan di antara riak-riaknya ia berkata pada dirinya sendiri, bahkan aku, kadang masih ingin lebih. Ia tersenyum pahit. Keserakahan bukan hanya milik orang kaya, ia bersembunyi di setiap hati manusia. Bedanya hanya, siapa yang mengenalinya lebih dulu. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua datang menghampiri, wajahnya asing tapi matanya teduh. Ia duduk di samping Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berkata, "Aku mendengar banyak tentangmu, wahai Abu Nawas. Katanya kau bisa membuat orang kaya merasa miskin dan orang miskin merasa cukup. Tapi apakah kau sendiri sudah cukup?" Pertanyaan itu menusuk seperti angin dingin. Abu Nawas memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, "Aku belajar cukup setiap hari, tapi setiap hari pula aku tergoda untuk lupa." Lelaki itu mengangguk pelan. Itulah kenapa manusia diciptakan lapar, bukan hanya pada makanan, tapi pada makna. Karena hanya dengan rasa lapar, kita terus mencari. Tapi hati-hati, jika lapar itu berubah menjadi nafsu, ia akan memakan dirimu sendiri. Abu Nawas menatap sungai yang terus mengalir. "Air ini tidak pernah berhenti," katanya pelan. Tapi ia juga tidak pernah menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Mungkin disitulah rahasia cukup. Lelaki itu tersenyum, lalu berdiri. "Engkau lebih bijak daripada yang kau kira." Dan seperti kabut pagi, sosoknya lenyap perlahan, meninggalkan Abu Nawas dalam renungan panjang. Sejak malam itu, setiap kali seseorang datang meminta nasihat tentang kekayaan, Abu Nawas hanya memberikan secangkir air dari kendi tanah liat. Ketika orang itu meminumnya, Abu Nawas berkata, "Kau haus, dan air ini membuatmu segar. Tapi jika kau terus minum tanpa henti, bahkan air pun bisa membunuhmu." Begitu pula dengan kekayaan. Ia harus secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Dan begitulah, dari kisah ke kisah, dari mulut ke telinga, kebijaksanaan Abu Nawas menjelma menjadi legenda. Bukan legenda tentang kelicikan atau keajaiban, tapi tentang keberanian untuk menantang ilusi paling tua yang diciptakan manusia, bahwa kebahagiaan bisa dibeli, dan bahwa kekayaan tanpa batas adalah berkah. Padahal, seperti kata Abu Nawas sendiri, yang tak mengenal cukup, sejatinya sedang kehilangan segalanya. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, sinar matahari menyapu lembut dinding rumah Abu Nawas yang sederhana. Di depan pintu, seorang anak kecil duduk sambil menatap ke arah jalan. Ia adalah murid kecil Abu Nawas yang sering datang untuk mendengarkan cerita, bukan cerita tentang keajaiban, melainkan tentang cara melihat dunia dengan mata yang jernih. Anak itu bertanya polos, "Guru, mengapa orang-orang selalu ingin menjadi kaya? Bukankah cukup itu sudah indah?" Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang cerah. Karena manusia selalu ingin memastikan dirinya tidak kehilangan apa-apa, padahal, ketakutan untuk kehilangan justru membuat mereka kehilangan lebih dulu, ketenangan, waktu, dan rasa syukur. Anak itu merenung lama. "Jadi, apakah salah ingin kaya?" Abu Nawas menepuk kepalanya lembut. "Tidak salah ingin kaya, asal kau tahu untuk apa kekayaan itu. Uang adalah hamba yang setia, tapi tuan yang kejam. Gunakan dia untuk melayani hidupmu, bukan untuk memenjarakannya." Hari itu, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Ia melihat pedagang tua yang dulu pernah membantunya, kini berdiri di balik meja dagangan kecil. Abu Nawas membeli sepotong roti, lalu menyerahkan uang lebih banyak dari harga yang diminta. "Ini terlalu banyak, Abu Nawas," kata pedagang itu. "Tidak," jawab Abu Nawas. "Yang lebih banyak adalah rasa syukurku karena masih bisa berbagi." Pedagang itu menunduk haru. Orang-orang yang melihat kejadian itu tidak melihat sekadar transaksi kecil, mereka melihat pelajaran hidup yang nyata. Di tengah pasar yang hiruk-pikuk, Abu Nawas telah menukar ilusi kekayaan dengan nilai yang lebih tinggi, makna memberi tanpa takut berkurang. Beberapa hari kemudian, ketika Khalifah Harun al-Rasyid mendengar cerita itu, ia tersenyum lebar. Orang ini tak pernah berhenti mengajar tanpa menggurui.
Ia mencuri keserakahan dari hati manusia tanpa mereka sadari. Khalifah memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam buku istana, bukan sebagai penipu, bukan sebagai penyair, tapi sebagai penyadar. Seseorang yang membuat manusia terbangun dari mimpi palsu tentang emas yang tak berujung. Namun ketika utusan kerajaan datang membawa hadiah emas sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas menolak dengan tenang. Ia hanya berkata, "Jika aku menerimanya, maka semua yang telah kupelajari akan sia-sia. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada menerima pujian untuk kebenaran yang seharusnya menjadi kewajiban." Utusan itu bingung, tapi akhirnya mengerti. Ia pulang dan menyampaikan kata-kata itu kepada Khalifah. Harun al-Rashid hanya tertawa pelan. "Sungguh, Abu Nawas membuatku merasa miskin setiap kali aku merasa kaya." Tahun-tahun pun berlalu. Abu Nawas menua, rambutnya memutih, dan langkahnya semakin pelan. Namun suaranya tetap jernih ketika ia berbicara di hadapan murid-muridnya. Suatu sore, di bawah pohon zaitun yang rindang, ia berkata, "Ketahuilah, dunia ini pandai menipu. Ia membuatmu percaya bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak. Tapi sebenarnya, kebahagiaan datang ketika kau menyadari bahwa kau tak butuh sebanyak itu." Ia memandang murid-muridnya satu persatu. "Jangan salah paham, kaya bukan dosa, miskin bukan kemuliaan. Dosa adalah ketika kekayaanmu membuatmu buta, dan kemuliaan adalah ketika kemiskinanmu tidak membuatmu iri. Yang penting adalah keseimbangan, memiliki secukupnya, memberi sebanyaknya, dan hidup sewajarnya." Malam itu, ketika bulan naik tinggi, Abu Nawas menulis kalimat terakhir di selembar kertas yang kelak ditemukan setelah ia tiada. "Jangan kejar harta tanpa batas, karena batas itu yang membuatmu manusia. Dunia ini akan selalu menggoda dengan janji tanpa akhir, rumah yang lebih besar, perhiasan yang lebih indah, jabatan yang lebih tinggi. Tapi ingatlah, semakin banyak kau genggam, semakin sedikit ruang untuk tenang. Lepaskan sedikit, dan kau akan menemukan luasnya kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan emas." Dan begitulah, ketika fajar menyingsing di Baghdad, orang-orang menemukan rumah Abu Nawas kosong, namun penuh kedamaian. Di atas mejanya, tersisa sepotong roti, segelas air, dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Aku pergi tanpa membawa apapun, karena akhirnya, yang benar-benar menjadi milikku hanyalah hati yang tenang." Kabar itu menyebar ke seluruh negeri. Tak ada tangisan, hanya doa yang lirik. Karena semua tahu, Abu Nawas tidak pergi dalam kekurangan, ia pergi dalam kecukupan yang sempurna. Dan di antara cerita yang ditinggalkannya, satu pesan hidup abadi. Orang miskin yang bersyukur lebih kaya dari orang kaya yang tak pernah puas. Karena harta sejati bukan yang bisa dihitung dengan timbangan, tapi yang bisa dirasakan dengan ketenangan. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid mendengar kabar tentang seorang saudagar kaya raya yang baru datang ke Baghdad. Konon, kekayaannya tiada tara, emas bertumpuk, mutiara berpeti-peti, dan rumahnya berlapis marmer dari ujung ke ujung. Setiap orang yang lewat di depan rumahnya berhenti sejenak, menatap kagum pada gemerlap yang seolah menantang langit. Khalifah, penasaran, mengundang saudagar itu ke istana. Ketika saudagar itu datang, ia membungkuk dalam-dalam. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan penuh percaya diri, "jika Paduka berkenan, saya ingin memberikan sebagian kecil dari kekayaan saya sebagai tanda hormat." Khalifah tersenyum. "Aku tidak butuh hartamu. Tapi aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar merasa cukup dengan semua itu?" Saudagar itu tertawa, "Cukup. Tidak ada kata cukup, wahai Khalifah. Orang yang berhenti mencari, berhenti hidup." Di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang duduk santai tersenyum miring. "Benarkah begitu?" katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Kalau begitu, mungkin engkau bisa membantu aku, wahai saudagar yang tak pernah cukup." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia bangkit, menatap sang saudagar dengan mata penuh teka-teki. "Aku punya kantong ajaib," katanya sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari jubahnya.
Apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan lenyap, tapi kantong ini akan selalu minta lebih. Tak pernah kenyang. Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. Kantong seperti itu tidak mungkin ada. Tidak percaya. Mari buktikan, kata Abu Nawas tenang. Ia membuka kantong itu dan meletakkannya di lantai. Masukkan 1 koin emasmu ke dalamnya. Saudagar itu memasukkan 1 koin. Kantong itu bergetar sedikit, lalu terdiam. Lihat. Tidak terjadi apa-apa, kata sang saudagar. Coba tambah lagi, ujar Abu Nawas. 2 koin, 5 koin, 10 koin, 100 koin. Kantong itu mulai bergerak pelan, seolah menelan setiap koin dengan lahap. Sang saudagar mulai penasaran. Ia menambah lagi, 1 peti emas. Kantong itu tetap menerima semuanya tanpa penuh. Peluh mulai menetes di keningnya. Ia menambah lagi, perhiasan, batu mulia, bahkan permata kesayangannya. Namun kantong itu terus menganga, menelan semuanya tanpa ujung. Tidak mungkin. Kantong ini terkutuk, seru sang saudagar. Abu Nawas mengangkat alisnya. Atau mungkin, kantong itu hanya meniru hatimu. Suasana mendadak hening. Semua yang hadir, termasuk Khalifah, terdiam renung. Abu Nawas menatap langsung ke arah saudagar yang kini wajahnya pucat pasi. Kau lihat. Kantong itu tidak akan pernah puas, sebagaimana engkau tak akan pernah puas dengan apa yang kau miliki. Setiap kali kau berpikir, hanya sedikit lagi, kantong itu menelan lebih dalam, menjerat lebih kuat. Ia kemudian menutup kantong itu, dan tiba-tiba semua yang dimasukkan ke dalamnya menghilang tak berbekas. Begitulah nasib orang yang mengejar kekayaan tanpa batas, lanjutnya. Pada akhirnya, semuanya lenyap, harta, waktu, bahkan jiwanya. Khalifah tersenyum tipis. Kau telah mengajarkan pelajaran yang tak ternilai hari ini, Abu Nawas. Namun Abu Nawas hanya menggeleng. Aku tidak mengajarkan apapun, wahai Khalifah. Aku hanya memperlihatkan cermin. Setiap orang bisa melihat pantulan dirinya sendiri di dalamnya. Pertanyaannya hanya satu, apakah ia berani mengakuinya? Saudagar itu menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia pergi dari istana tanpa berkata sepatah pun, meninggalkan bayangan dirinya yang baru saja ditelanjangi oleh kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, bisikan tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai kisah tentang siasat, tapi sebagai peringatan, bahwa di balik ilusi kekayaan tanpa batas, tersembunyi jurang tak berdasar yang bisa menelan siapapun yang tak tahu arti cukup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke setiap sudut Baghdad. Orang-orang memperdebatkannya di pasar, di kedai teh, bahkan di masjid. Ada yang menganggapnya sihir, ada yang percaya itu mukjizat, dan ada pula yang menertawakan Abu Nawas sebagai penipu licik yang pandai bermain kata. Namun satu hal pasti, kisah itu membuat banyak orang mulai memandang harta dengan cara yang berbeda. Namun, tidak semua merasa nyaman. Salah satu pejabat kerajaan, seorang wazir yang terkenal tamak dan licik, merasa terganggu oleh cerita itu. Abu Nawas membuat rakyat meragukan kekuasaan dan kekayaan, katanya pada dirinya sendiri. Jika mereka mulai berpikir bahwa harta tidak penting, maka bagaimana aku akan menguasai mereka? Dengan wajah yang dihiasi senyum palsu, ia datang ke istana dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar kisah aneh tentang kantong Abu Nawas. Tidakkah Paduka curiga? Bagaimana jika ia menyembunyikan ilmu hitam atau trik berbahaya yang bisa mengancam istana?" Khalifah memandangnya dengan tenang. "Kau benar, wahai wazir. Tapi aku juga tahu Abu Nawas tidak menyimpan sihir, hanya kebenaran yang sering kali tampak aneh di mata orang serakah." Namun wazir tak menyerah. Ia menunduk hormat. "Kalau begitu, izinkan aku membuktikan sendiri kebijaksanaan Abu Nawas. Aku ingin menantangnya untuk menunjukkan kebenarannya, agar seluruh Baghdad tahu apakah ia bijak atau sekadar pandai bicara." Khalifah setuju.
Maka dikirimlah panggilan resmi kepada Abu Nawas untuk datang ke istana esok harinya. Ketika ia tiba, wazir sudah menunggu dengan senyum licin. Abu Nawas, katanya lantang, katanya kau bisa mengajarkan nilai sejati kekayaan. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bisa membuktikan kata-katamu dengan tindakan, bukan hanya dongeng. Abu Nawas menatapnya tenang. Apa yang kau minta dariku, wahai wazir? Ciptakan kembali keajaiban kantongmu. Tapi kali ini, isi kantong itu dengan sesuatu yang benar-benar berharga. Jika kau gagal, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanyalah penipu. Khalifah yang mendengarkan hanya tersenyum kecil. Ia mengenal betul wajah keserakahan yang terselubung di balik kata-kata manis wazirnya itu. Abu Nawas mengangguk. Baiklah. Tapi kali ini, aku tidak akan menggunakan emas, perak, atau batu mulia. Aku akan menggunakan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bahkan kau sendiri mungkin tak mampu memberikannya. Ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata menatap Abu Nawas yang kini membuka kantong lusuhnya kembali. Ia menoleh ke arah wazir dan berkata pelan, masukkan satu hal ke dalam kantong ini, rasa puasmu. Wazir terkejut. Apa maksudmu? Rasa puas tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong. Tepat sekali, jawab Abu Nawas. Karena engkau tidak memilikinya. Wazir mendengus marah. Ini omong kosong. Aku memiliki kekuasaan, rumah, harta, pengaruh, apa yang lebih dari itu. Abu Nawas melangkah mendekat. Kalau begitu, berhentilah menambah hartamu mulai hari ini. Berbagilah dengan rakyat miskin. Jika kau bisa tidur nyenyak malam ini tanpa gelisah memikirkan apa yang belum kau miliki, berarti engkau kaya sejati. Tapi jika tidak, kantong ini akan tetap kosong, dan hatimu pun akan tetap lapar. Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruang istana. Wazir tidak bisa membalas. Ia mencoba menertawakan Abu Nawas, tapi suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja melihat bayangannya sendiri di cermin yang jujur. Khalifah memandangi Abu Nawas lama, lalu berkata, sungguh, engkau tidak hanya membuka kantong, tapi juga membuka mata. Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Malam itu, wazir yang selama ini tidur di ranjang empuk dengan lampu minyak dari emas, tidak bisa memejamkan matanya. Ia mendengar gema kata-kata Abu Nawas berulang di kepalanya, masukkan rasa puasmu ke dalam kantong. Ia menyadari bahwa selama ini, setiap kali mendapatkan satu hal, ia langsung menginginkan dua. Dan setiap kali memiliki dua, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, wazir diam-diam menemui Abu Nawas di rumah sederhananya. Tidak ada penjaga, tidak ada kemewahan, hanya aroma teh dan buku-buku tua. Abu Nawas, katanya lirih, bagaimana caranya agar aku menemukan rasa puas itu? Abu Nawas menatapnya lembut, tanpa sarkasme kali ini. Kau harus belajar kehilangan tanpa merasa miskin. Kehilangan? Tanya wazir heran. Ya, jawab Abu Nawas. Karena hanya ketika kau rela kehilangan sesuatu tanpa takut, kau akan tahu apa yang benar-benar milikmu. Kekayaan sejati bukan apa yang kau simpan, tapi apa yang tidak bisa dicuri dari hatimu, ketenangan, kasih, dan rasa cukup. Wazir menunduk lama. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembenaran. Hanya keheningan. Dan entah karena kebetulan atau takdir, beberapa bulan kemudian, wazir itu mundur dari jabatannya. Ia menjual sebagian hartanya untuk membangun madrasah dan rumah sakit bagi rakyat miskin. Orang-orang heran, sementara Khalifah hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi telah menyingkap ilusi tentang kekayaan tanpa batas yang selama ini menipu mata manusia, dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, kebebasan dari rasa tidak pernah cukup. Hari berganti, musim pun berlalu, dan nama Abu Nawas semakin sering dibicarakan, bukan lagi sekadar pelawak istana, tapi sebagai penyingkap tabir yang tak bisa dibuka oleh siapapun selain dirinya. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk tertawa, melainkan untuk memahami. Di antara mereka ada pedagang, pejabat, bahkan pengemis,
semua dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menemukan cukup di dunia yang selalu meminta lebih. Suatu sore, seorang pemuda miskin datang dengan mata berapi-api. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan semangat, "aku tidak takut miskin. Aku hanya ingin kaya agar bisa bebas dari penderitaan." Abu Nawas tersenyum. "Kau yakin kekayaan akan membuatmu bebas?" "Tentu. Bukankah dengan uang aku bisa membeli apa saja? Kebahagiaan, kenyamanan, bahkan kehormatan." Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu berkata, "Kalau begitu, ikutlah denganku besok pagi. Aku akan menunjukkan padamu di mana letak kekayaan sejati." Keesokan harinya, mereka berjalan ke pasar Baghdad yang ramai. Suara pedagang, teriakan anak kecil, dan aroma rempah bercampur menjadi simfoni kehidupan. Abu Nawas berhenti di depan seorang tua penjual roti yang bekerja dengan tangan gemetar. "Lihat orang itu," kata Abu Nawas. "Setiap hari ia membuat roti dan menjualnya. Tapi kau tahu apa yang kulihat di matanya?" Pemuda itu menggeleng. "Ketentraman," ujar Abu Nawas pelan. Ia tahu bahwa setiap roti yang keluar dari tangannya bukan hanya memberi makan orang lain, tapi juga dirinya. Ia memberi, dan dalam memberi itulah ia kaya. Pemuda itu menatap tak paham. "Tapi dia miskin. Lihat bajunya lusuh, tangannya penuh debu tepung." "Ya," jawab Abu Nawas. "Namun dia tidak dikuasai oleh apapun yang tidak ia miliki. Sedangkan orang yang dikuasai oleh keinginannya sendiri, meski memiliki seluruh dunia, tetap menjadi budak." Pemuda itu terdiam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengajaknya berjalan lebih jauh, ke rumah besar seorang saudagar yang pernah dikenalinya, saudagar yang dulu kehilangan seluruh hartanya karena kantong tanpa dasar. Kini rumah itu tampak sepi, halaman luasnya berdebu, dan hanya suara burung gagak yang terdengar. "Dulu," kata Abu Nawas, "orang ini tidak bisa tidur tanpa menghitung emasnya. Kini ia tidak punya apapun untuk dihitung. Tapi anehnya, baru setelah itu ia bisa tidur nyenyak." Pemuda itu menatap rumah itu lama. Jadi kekayaan itu bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Abu Nawas tersenyum puas. "Kau mulai mendengarnya. Dunia selalu berkata padamu, kumpulkan lebih banyak, tapi jarang berkata, lepaskan sedikit. Dunia menjanjikan kebebasan lewat kepemilikan, padahal kepemilikan adalah rantai yang halus, indah, tapi menjerat." Hari-hari berikutnya, pemuda itu sering datang kembali. Ia duduk di depan rumah Abu Nawas, mendengarkan cerita-cerita tentang raja yang kehilangan jiwanya demi mahkota, tentang petani yang tertawa lebih jujur daripada bangsawan, tentang pengemis yang menolak sedekah karena hatinya sudah penuh dengan rasa syukur. Namun suatu malam, ketika Baghdad tertidur di bawah cahaya bulan, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris. Angin membawa suara lembut air yang berlari, dan di antara riak-riaknya ia berkata pada dirinya sendiri, "Bahkan aku, kadang masih ingin lebih." Ia tersenyum pahit. Keserakahan bukan hanya milik orang kaya, ia bersembunyi di setiap hati manusia. Bedanya hanya, siapa yang mengenalinya lebih dulu. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua datang menghampiri, wajahnya asing tapi matanya teduh. Ia duduk di samping Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berkata, "Aku mendengar banyak tentangmu, wahai Abu Nawas. Katanya kau bisa membuat orang kaya merasa miskin dan orang miskin merasa cukup. Tapi apakah kau sendiri sudah cukup?" Pertanyaan itu menusuk seperti angin dingin. Abu Nawas memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, "Aku belajar cukup setiap hari, tapi setiap hari pula aku tergoda untuk lupa." Lelaki itu mengangguk pelan. Itulah kenapa manusia diciptakan lapar, bukan hanya pada makanan, tapi pada makna. Karena hanya dengan rasa lapar, kita terus mencari. Tapi hati-hati, jika lapar itu berubah menjadi nafsu, ia akan memakan dirimu sendiri. Abu Nawas menatap sungai yang terus mengalir. "Air ini tidak pernah berhenti," katanya pelan. "Tapi ia juga tidak pernah menyimpan apapun untuk dirinya sendiri.
Mungkin disitulah rahasia cukup. Lelaki itu tersenyum, lalu berdiri. Engkau lebih bijak daripada yang kau kira. Dan seperti kabut pagi, sosoknya lenyap perlahan, meninggalkan Abu Nawas dalam renungan panjang. Sejak malam itu, setiap kali seseorang datang meminta nasihat tentang kekayaan, Abu Nawas hanya memberikan secangkir air dari kendi tanah liat. Ketika orang itu meminumnya, Abu Nawas berkata, "Kau haus, dan air ini membuatmu segar. Tapi jika kau terus minum tanpa henti, bahkan air pun bisa membunuhmu." Begitu pula dengan kekayaan. Ia harus secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Dan begitulah, dari kisah ke kisah, dari mulut ke telinga, kebijaksanaan Abu Nawas menjelma menjadi legenda. Bukan legenda tentang kelicikan atau keajaiban, tapi tentang keberanian untuk menantang ilusi paling tua yang diciptakan manusia, bahwa kebahagiaan bisa dibeli, dan bahwa kekayaan tanpa batas adalah berkah. Padahal, seperti kata Abu Nawas sendiri, yang tak mengenal cukup, sejatinya sedang kehilangan segalanya. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, sinar matahari menyapu lembut dinding rumah Abu Nawas yang sederhana. Di depan pintu, seorang anak kecil duduk sambil menatap ke arah jalan. Ia adalah murid kecil Abu Nawas yang sering datang untuk mendengarkan cerita, bukan cerita tentang keajaiban, melainkan tentang cara melihat dunia dengan mata yang jernih. Anak itu bertanya polos, "Guru, mengapa orang-orang selalu ingin menjadi kaya? Bukankah cukup itu sudah indah?" Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang cerah. Karena manusia selalu ingin memastikan dirinya tidak kehilangan apa-apa, padahal, ketakutan untuk kehilangan justru membuat mereka kehilangan lebih dulu, ketenangan, waktu, dan rasa syukur. Anak itu merenung lama. Jadi, apakah salah ingin kaya? Abu Nawas menepuk kepalanya lembut. Tidak salah ingin kaya, asal kau tahu untuk apa kekayaan itu. Uang adalah hamba yang setia, tapi tuan yang kejam. Gunakan dia untuk melayani hidupmu, bukan untuk memenjarakannya. Hari itu, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Ia melihat pedagang tua yang dulu pernah membantunya, kini berdiri di balik meja dagangan kecil. Abu Nawas membeli sepotong roti, lalu menyerahkan uang lebih banyak dari harga yang diminta. "Ini terlalu banyak, Abu Nawas," kata pedagang itu. "Tidak," jawab Abu Nawas. "Yang lebih banyak adalah rasa syukurku karena masih bisa berbagi." Pedagang itu menunduk haru. Orang-orang yang melihat kejadian itu tidak melihat sekadar transaksi kecil, mereka melihat pelajaran hidup yang nyata. Di tengah pasar yang hiruk-pikuk, Abu Nawas telah menukar ilusi kekayaan dengan nilai yang lebih tinggi, makna memberi tanpa takut berkurang. Beberapa hari kemudian, ketika Khalifah Harun al-Rasyid mendengar cerita itu, ia tersenyum lebar. Orang ini tak pernah berhenti mengajar tanpa menggurui. Ia mencuri keserakahan dari hati manusia tanpa mereka sadari. Khalifah memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam buku istana, bukan sebagai penipu, bukan sebagai penyair, tapi sebagai penyadar. Seseorang yang membuat manusia terbangun dari mimpi palsu tentang emas yang tak berujung. Namun ketika utusan kerajaan datang membawa hadiah emas sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas menolak dengan tenang. Ia hanya berkata, "Jika aku menerimanya, maka semua yang telah kupelajari akan sia-sia. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada menerima pujian untuk kebenaran yang seharusnya menjadi kewajiban." Utusan itu bingung, tapi akhirnya mengerti. Ia pulang dan menyampaikan kata-kata itu kepada Khalifah. Harun al-Rasyid hanya tertawa pelan. "Sungguh, Abu Nawas membuatku merasa miskin setiap kali aku merasa kaya." Tahun-tahun pun berlalu. Abu Nawas menua, rambutnya memutih, dan langkahnya semakin pelan. Namun suaranya tetap jernih ketika ia berbicara di hadapan murid-muridnya. Suatu sore, di bawah pohon zaitun yang rindang, ia berkata, "Ketahuilah, dunia ini pandai menipu. Ia membuatmu percaya bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak. Tapi sebenarnya, kebahagiaan datang ketika kau menyadari bahwa kau tak butuh sebanyak itu." Ia memandang murid-muridnya satu persatu. "Jangan salah paham,
kaya bukan dosa, miskin bukan kemuliaan. Dosa adalah ketika kekayaanmu membuatmu buta, dan kemuliaan adalah ketika kemiskinanmu tidak membuatmu iri. Yang penting adalah keseimbangan, memiliki secukupnya, memberi sebanyaknya, dan hidup sewajarnya. Malam itu, ketika bulan naik tinggi, Abu Nawas menulis kalimat terakhir di selembar kertas yang kelak ditemukan setelah ia tiada. Jangan kejar harta tanpa batas, karena batas itu yang membuatmu manusia. Dunia ini akan selalu menggoda dengan janji tanpa akhir, rumah yang lebih besar, perhiasan yang lebih indah, jabatan yang lebih tinggi. Tapi ingatlah, semakin banyak kau genggam, semakin sedikit ruang untuk tenang. Lepaskan sedikit, dan kau akan menemukan luasnya kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan emas. Dan begitulah, ketika fajar menyingsing di Baghdad, orang-orang menemukan rumah Abu Nawas kosong, namun penuh kedamaian. Di atas mejanya, tersisa sepotong roti, segelas air, dan selembar catatan kecil bertuliskan. Aku pergi tanpa membawa apapun, karena akhirnya, yang benar-benar menjadi milikku hanyalah hati yang tenang. Kabar itu menyebar ke seluruh negeri. Tak ada tangisan, hanya doa yang lirih. Karena semua tahu, Abu Nawas tidak pergi dalam kekurangan, ia pergi dalam kecukupan yang sempurna. Dan di antara cerita yang ditinggalkannya, satu pesan hidup abadi. Orang miskin yang bersyukur lebih kaya dari orang kaya yang tak pernah puas. Karena harta sejati bukan yang bisa dihitung dengan timbangan, tapi yang bisa dirasakan dengan ketenangan. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar tentang seorang saudagar kaya raya yang baru datang ke Baghdad. Konon, kekayaannya tiada tara, emas bertumpuk, mutiara berpeti-peti, dan rumahnya berlapis marmer dari ujung ke ujung. Setiap orang yang lewat di depan rumahnya berhenti sejenak, menatap kagum pada gemerlap yang seolah menantang langit. Khalifah, penasaran, mengundang saudagar itu ke istana. Ketika saudagar itu datang, ia membungkuk dalam-dalam. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan penuh percaya diri, "jika Paduka berkenan, saya ingin memberikan sebagian kecil dari kekayaan saya sebagai tanda hormat." Khalifah tersenyum. "Aku tidak butuh hartamu. Tapi aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar merasa cukup dengan semua itu?" Saudagar itu tertawa, "Cukup. Tidak ada kata cukup, wahai Khalifah. Orang yang berhenti mencari, berhenti hidup." Di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang duduk santai tersenyum miring. "Benarkah begitu?" katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Kalau begitu, mungkin engkau bisa membantu aku, wahai saudagar yang tak pernah cukup." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia bangkit, menatap sang saudagar dengan mata penuh teka-teki. "Aku punya kantong ajaib," katanya sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari jubahnya. "Apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan lenyap, tapi kantong ini akan selalu minta lebih. Tak pernah kenyang." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Kantong seperti itu tidak mungkin ada." "Tidak percaya? Mari buktikan," kata Abu Nawas tenang. Ia membuka kantong itu dan meletakkannya di lantai. "Masukkan 1 koin emasmu ke dalamnya." Saudagar itu memasukkan 1 koin. Kantong itu bergetar sedikit, lalu terdiam. "Lihat. Tidak terjadi apa-apa," kata sang saudagar. "Coba tambah lagi," ujar Abu Nawas. 2 koin, 5 koin, 10 koin, 100 koin. Kantong itu mulai bergerak pelan, seolah menelan setiap koin dengan lahap. Sang saudagar mulai penasaran. Ia menambah lagi, 1 peti emas. Kantong itu tetap menerima semuanya tanpa penuh. Peluh mulai menetes di keningnya. Ia menambah lagi, perhiasan, batu mulia, bahkan permata kesayangannya. Namun kantong itu terus menganga, menelan semuanya tanpa ujung. "Tidak mungkin. Kantong ini terkutuk," seru sang saudagar. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Atau mungkin, kantong itu hanya meniru hatimu." Suasana mendadak hening. Semua yang hadir, termasuk Khalifah, terdiam merenung. Abu Nawas menatap langsung ke arah saudagar yang kini wajahnya pucat pasi.
Kau lihat. Kantong itu tidak akan pernah puas, sebagaimana engkau tak akan pernah puas dengan apa yang kau miliki. Setiap kali kau berpikir, hanya sedikit lagi, kantong itu menelan lebih dalam, menjerat lebih kuat. Ia kemudian menutup kantong itu, dan tiba-tiba semua yang dimasukkan ke dalamnya menghilang tak berbekas. Begitulah nasib orang yang mengejar kekayaan tanpa batas, lanjutnya. Pada akhirnya, semuanya lenyap, harta, waktu, bahkan jiwanya. Khalifah tersenyum tipis. Kau telah mengajarkan pelajaran yang tak ternilai hari ini, Abu Nawas. Namun Abu Nawas hanya menggeleng. Aku tidak mengajarkan apapun, wahai Khalifah. Aku hanya memperlihatkan cermin. Setiap orang bisa melihat pantulan dirinya sendiri di dalamnya. Pertanyaannya hanya satu, apakah ia berani mengakuinya? Saudagar itu menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia pergi dari istana tanpa berkata sepatah pun, meninggalkan bayangan dirinya yang baru saja ditelanjangi oleh kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, bisikan tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai kisah tentang siasat, tapi sebagai peringatan, bahwa di balik ilusi kekayaan tanpa batas, tersembunyi jurang tak berdasar yang bisa menelan siapapun yang tak tahu arti cukup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar tentang kantong tanpa dasar Abu Nawas menyebar ke setiap sudut Baghdad. Orang-orang memperdebatkannya di pasar, di kedai teh, bahkan di masjid. Ada yang menganggapnya sihir, ada yang percaya itu mukjizat, dan ada pula yang menertawakan Abu Nawas sebagai penipu licik yang pandai bermain kata. Namun satu hal pasti, kisah itu membuat banyak orang mulai memandang harta dengan cara yang berbeda. Namun, tidak semua merasa nyaman. Salah satu pejabat kerajaan, seorang wazir yang terkenal tamak dan licik, merasa terganggu oleh cerita itu. Abu Nawas membuat rakyat meragukan kekuasaan dan kekayaan, katanya pada dirinya sendiri. Jika mereka mulai berpikir bahwa harta tidak penting, maka bagaimana aku akan menguasai mereka? Dengan wajah yang dihiasi senyum palsu, ia datang ke istana dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar kisah aneh tentang kantong Abu Nawas. Tidakkah Paduka curiga? Bagaimana jika ia menyembunyikan ilmu hitam atau trik berbahaya yang bisa mengancam istana?" Khalifah memandangnya dengan tenang. "Kau benar, wahai wazir. Tapi aku juga tahu Abu Nawas tidak menyimpan sihir, hanya kebenaran yang sering kali tampak aneh di mata orang serakah." Namun wazir tak menyerah. Ia menunduk hormat. "Kalau begitu, izinkan aku membuktikan sendiri kebijaksanaan Abu Nawas. Aku ingin menantangnya untuk menunjukkan kebenarannya, agar seluruh Baghdad tahu apakah ia bijak atau sekadar pandai bicara." Khalifah setuju. Maka dikirimlah panggilan resmi kepada Abu Nawas untuk datang ke istana esok harinya. Ketika ia tiba, wazir sudah menunggu dengan senyum licin. "Abu Nawas," katanya lantang, "katanya kau bisa mengajarkan nilai sejati kekayaan. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bisa membuktikan kata-katamu dengan tindakan, bukan hanya dongeng?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Apa yang kau minta dariku, wahai wazir? Ciptakan kembali keajaiban kantongmu. Tapi kali ini, isi kantong itu dengan sesuatu yang benar-benar berharga. Jika kau gagal, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanyalah penipu." Khalifah yang mendengarkan hanya tersenyum kecil. Ia mengenal betul wajah keserakahan yang terselubung di balik kata-kata manis wazirnya itu. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah. Tapi kali ini, aku tidak akan menggunakan emas, perak, atau batu mulia. Aku akan menggunakan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bahkan kau sendiri mungkin tak mampu memberikannya." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata menatap Abu Nawas yang kini membuka kantong lusuhnya kembali. Ia menoleh ke arah wazir dan berkata pelan, "Masukkan satu hal ke dalam kantong ini, rasa puasmu." Wazir terkejut. "Apa maksudmu?" "Rasa puas tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong." "Tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Karena engkau tidak memilikinya." Wazir mendengus marah.
Ini omong kosong. Aku memiliki kekuasaan, rumah, harta, pengaruh, apa yang lebih dari itu? Abu Nawas melangkah mendekat. Kalau begitu, berhentilah menambah hartamu mulai hari ini. Berbagilah dengan rakyat miskin. Jika kau bisa tidur nyenyak malam ini tanpa gelisah memikirkan apa yang belum kau miliki, berarti engkau kaya sejati. Tapi jika tidak, kantong ini akan tetap kosong, dan hatimu pun akan tetap lapar. Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruang istana. Wazir tidak bisa membalas. Ia mencoba menertawakan Abu Nawas, tapi suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja melihat bayangannya sendiri di cermin yang jujur. Khalifah memandangi Abu Nawas lama, lalu berkata, "Sungguh, engkau tidak hanya membuka kantong, tapi juga membuka mata." Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Malam itu, wazir yang selama ini tidur di ranjang empuk dengan lampu minyak dari emas, tidak bisa memejamkan matanya. Ia mendengar gema kata-kata Abu Nawas berulang di kepalanya, "Masukkan rasa puasmu ke dalam kantong." Ia menyadari bahwa selama ini, setiap kali mendapatkan satu hal, ia langsung menginginkan dua. Dan setiap kali memiliki dua, ia merasa kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, wazir diam-diam menemui Abu Nawas di rumah sederhananya. Tidak ada penjaga, tidak ada kemewahan, hanya aroma teh dan buku-buku tua. "Abu Nawas," katanya lirih, "bagaimana caranya agar aku menemukan rasa puas itu?" Abu Nawas menatapnya lembut, tanpa sarkasme kali ini. "Kau harus belajar kehilangan tanpa merasa miskin." "Kehilangan?" tanya wazir heran. "Ya," jawab Abu Nawas. "Karena hanya ketika kau rela kehilangan sesuatu tanpa takut, kau akan tahu apa yang benar-benar milikmu. Kekayaan sejati bukan apa yang kau simpan, tapi apa yang tidak bisa dicuri dari hatimu, ketenangan, kasih, dan rasa cukup." Wazir menunduk lama. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembenaran. Hanya keheningan. Dan entah karena kebetulan atau takdir, beberapa bulan kemudian, wazir itu mundur dari jabatannya. Ia menjual sebagian hartanya untuk membangun madrasah dan rumah sakit bagi rakyat miskin. Orang-orang heran, sementara Khalifah hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi telah menyingkap ilusi tentang kekayaan tanpa batas yang selama ini menipu mata manusia, dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, kebebasan dari rasa tidak pernah cukup. Hari berganti, musim pun berlalu, dan nama Abu Nawas semakin sering dibicarakan, bukan lagi sekadar pelawak istana, tapi sebagai penyingkap tabir yang tak bisa dibuka oleh siapapun selain dirinya. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk tertawa, melainkan untuk memahami. Di antara mereka ada pedagang, pejabat, bahkan pengemis, semua dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menemukan cukup di dunia yang selalu meminta lebih. Suatu sore, seorang pemuda miskin datang dengan mata berapi-api. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan semangat, "aku tidak takut miskin. Aku hanya ingin kaya agar bisa bebas dari penderitaan." Abu Nawas tersenyum. "Kau yakin kekayaan akan membuatmu bebas?" "Tentu. Bukankah dengan uang aku bisa membeli apa saja? Kebahagiaan, kenyamanan, bahkan kehormatan." Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu berkata, "Kalau begitu, ikutlah denganku besok pagi. Aku akan menunjukkan padamu di mana letak kekayaan sejati." Keesokan harinya, mereka berjalan ke pasar Baghdad yang ramai. Suara pedagang, teriakan anak kecil, dan aroma rempah bercampur menjadi simfoni kehidupan. Abu Nawas berhenti di depan seorang tua penjual roti yang bekerja dengan tangan gemetar. "Lihat orang itu," kata Abu Nawas. "Setiap hari ia membuat roti dan menjualnya. Tapi kau tahu apa yang kulihat di matanya?" Pemuda itu menggeleng. "Ketentraman," ujar Abu Nawas pelan. Ia tahu bahwa setiap roti yang keluar dari tangannya bukan hanya memberi makan orang lain, tapi juga dirinya. Ia memberi, dan dalam memberi itulah ia kaya. Pemuda itu menatap tak paham. Tapi dia miskin. Lihat bajunya lusuh, tangannya penuh debu tepung. "Ya,"
jawab Abu Nawas. Namun dia tidak dikuasai oleh apapun yang tidak ia miliki. Sedangkan orang yang dikuasai oleh keinginannya sendiri, meski memiliki seluruh dunia, tetap menjadi budak. Pemuda itu terdiam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengajaknya berjalan lebih jauh, ke rumah besar seorang saudagar yang pernah dikenalinya, saudagar yang dulu kehilangan seluruh hartanya karena kantong tanpa dasar. Kini rumah itu tampak sepi, halaman luasnya berdebu, dan hanya suara burung gagak yang terdengar. Dulu, kata Abu Nawas, orang ini tidak bisa tidur tanpa menghitung emasnya. Kini ia tidak punya apapun untuk dihitung. Tapi anehnya, baru setelah itu ia bisa tidur nyenyak. Pemuda itu menatap rumah itu lama. Jadi kekayaan itu bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Abu Nawas tersenyum puas. Kau mulai mendengarnya. Dunia selalu berkata padamu, kumpulkan lebih banyak, tapi jarang berkata, lepaskan sedikit. Dunia menjanjikan kebebasan lewat kepemilikan, padahal kepemilikan adalah rantai yang halus, indah, tapi menjerat. Hari-hari berikutnya, pemuda itu sering datang kembali. Ia duduk di depan rumah Abu Nawas, mendengarkan cerita-cerita tentang raja yang kehilangan jiwanya demi mahkota, tentang petani yang tertawa lebih jujur daripada bangsawan, tentang pengemis yang menolak sedekah karena hatinya sudah penuh dengan rasa syukur. Namun suatu malam, ketika Baghdad tertidur di bawah cahaya bulan, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris. Angin membawa suara lembut air yang berlari, dan di antara riak-riaknya ia berkata pada dirinya sendiri, bahkan aku, kadang masih ingin lebih. Ia tersenyum pahit. Keserakahan bukan hanya milik orang kaya, ia bersembunyi di setiap hati manusia. Bedanya hanya, siapa yang mengenalinya lebih dulu. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua datang menghampiri, wajahnya asing tapi matanya teduh. Ia duduk di samping Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berkata, aku mendengar banyak tentangmu, wahai Abu Nawas. Katanya kau bisa membuat orang kaya merasa miskin dan orang miskin merasa cukup. Tapi apakah kau sendiri sudah cukup? Pertanyaan itu menusuk seperti angin dingin. Abu Nawas memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, aku belajar cukup setiap hari, tapi setiap hari pula aku tergoda untuk lupa. Lelaki itu mengangguk pelan. Itulah kenapa manusia diciptakan lapar, bukan hanya pada makanan, tapi pada makna. Karena hanya dengan rasa lapar, kita terus mencari. Tapi hati-hati, jika lapar itu berubah menjadi nafsu, ia akan memakan dirimu sendiri. Abu Nawas menatap sungai yang terus mengalir. Air ini tidak pernah berhenti, katanya pelan. Tapi ia juga tidak pernah menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Mungkin disitulah rahasia cukup. Lelaki itu tersenyum, lalu berdiri. Engkau lebih bijak daripada yang kau kira. Dan seperti kabut pagi, sosoknya lenyap perlahan, meninggalkan Abu Nawas dalam renungan panjang. Sejak malam itu, setiap kali seseorang datang meminta nasihat tentang kekayaan, Abu Nawas hanya memberikan secangkir air dari kendi tanah liat. Ketika orang itu meminumnya, Abu Nawas berkata, kau haus, dan air ini membuatmu segar. Tapi jika kau terus minum tanpa henti, bahkan air pun bisa membunuhmu. Begitu pula dengan kekayaan. Ia harus secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Dan begitulah, dari kisah ke kisah, dari mulut ke telinga, kebijaksanaan Abu Nawas menjelma menjadi legenda. Bukan legenda tentang kelicikan atau keajaiban, tapi tentang keberanian untuk menantang ilusi paling tua yang diciptakan manusia, bahwa kebahagiaan bisa dibeli, dan bahwa kekayaan tanpa batas adalah berkah. Padahal, seperti kata Abu Nawas sendiri, yang tak mengenal cukup, sejatinya sedang kehilangan segalanya. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, sinar matahari menyapu lembut dinding rumah Abu Nawas yang sederhana. Di depan pintu, seorang anak kecil duduk sambil menatap ke arah jalan. Ia adalah murid kecil Abu Nawas yang sering datang untuk mendengarkan cerita, bukan cerita tentang keajaiban, melainkan tentang cara melihat dunia dengan mata yang jernih.
Anak itu bertanya polos, "Guru, mengapa orang-orang selalu ingin menjadi kaya? Bukankah cukup itu sudah indah?" Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang cerah. Karena manusia selalu ingin memastikan dirinya tidak kehilangan apa-apa, nah, padahal, ketakutan untuk kehilangan justru membuat mereka kehilangan lebih dulu, ketenangan, waktu, dan rasa syukur. Anak itu merenung lama. Jadi, apakah salah ingin kaya? Abu Nawas menepuk kepalanya lembut. Tidak salah ingin kaya, asal kau tahu untuk apa kekayaan itu. Uang adalah hamba yang setia, tapi tuan yang kejam. Gunakan dia untuk melayani hidupmu, bukan untuk memenjarakannya. Hari itu, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Ia melihat pedagang tua yang dulu pernah membantunya, kini berdiri di balik meja dagangan kecil. Abu Nawas membeli sepotong roti, lalu menyerahkan uang lebih banyak dari harga yang diminta. "Ini terlalu banyak, Abu Nawas," kata pedagang itu. "Tidak," jawab Abu Nawas. "Yang lebih banyak adalah rasa syukurku karena masih bisa berbagi." Pedagang itu menunduk haru. Orang-orang yang melihat kejadian itu tidak melihat sekadar transaksi kecil, mereka melihat pelajaran hidup yang nyata. Di tengah pasar yang hiruk-pikuk, Abu Nawas telah menukar ilusi kekayaan dengan nilai yang lebih tinggi, makna memberi tanpa takut berkurang. Beberapa hari kemudian, ketika Khalifah Harun al-Rasyid mendengar cerita itu, ia tersenyum lebar. Orang ini tak pernah berhenti mengajar tanpa menggurui. Ia mencuri keserakahan dari hati manusia tanpa mereka sadari. Khalifah memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam buku istana, bukan sebagai penipu, bukan sebagai penyair, tapi sebagai penyadar. Seseorang yang membuat manusia terbangun dari mimpi palsu tentang emas yang tak berujung. Namun ketika utusan kerajaan datang membawa hadiah emas sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas menolak dengan tenang. Ia hanya berkata, "Jika aku menerimanya, maka semua yang telah kupelajari akan sia-sia. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada menerima pujian untuk kebenaran yang seharusnya menjadi kewajiban." Utusan itu bingung, tapi akhirnya mengerti. Ia pulang dan menyampaikan kata-kata itu kepada Khalifah. Harun al-Rasyid hanya tertawa pelan. "Sungguh, Abu Nawas membuatku merasa miskin setiap kali aku merasa kaya." Tahun-tahun pun berlalu. Abu Nawas menua, rambutnya memutih, dan langkahnya semakin pelan. Namun suaranya tetap jernih ketika ia berbicara di hadapan murid-muridnya. Suatu sore, di bawah pohon zaitun yang rindang, ia berkata, "Ketahuilah, dunia ini pandai menipu. Ia membuatmu percaya bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak. Tapi sebenarnya, kebahagiaan datang ketika kau menyadari bahwa kau tak butuh sebanyak itu." Ia memandang murid-muridnya satu persatu. "Jangan salah paham, kaya bukan dosa, miskin bukan kemuliaan. Dosa adalah ketika kekayaanmu membuatmu buta, dan kemuliaan adalah ketika kemiskinanmu tidak membuatmu iri. Yang penting adalah keseimbangan, memiliki secukupnya, memberi sebanyaknya, dan hidup sewajarnya." Malam itu, ketika bulan naik tinggi, Abu Nawas menulis kalimat terakhir di selembar kertas yang kelak ditemukan setelah ia tiada. "Jangan kejar harta tanpa batas, karena batas itu yang membuatmu manusia. Dunia ini akan selalu menggoda dengan janji tanpa akhir, rumah yang lebih besar, perhiasan yang lebih indah, jabatan yang lebih tinggi. Tapi ingatlah, semakin banyak kau genggam, semakin sedikit ruang untuk tenang. Lepaskan sedikit, dan kau akan menemukan luasnya kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan emas." Dan begitulah, ketika fajar menyingsing di Baghdad, orang-orang menemukan rumah Abu Nawas kosong, namun penuh kedamaian. Di atas mejanya, tersisa sepotong roti, segelas air, dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Aku pergi tanpa membawa apapun, karena akhirnya, yang benar-benar menjadi milikku hanyalah hati yang tenang." Kabar itu menyebar ke seluruh negeri. Tak ada tangisan, hanya doa yang lirik. Karena semua tahu, Abu Nawas tidak pergi dalam kekurangan, ia pergi dalam kecukupan yang sempurna. Dan di antara cerita yang ditinggalkannya, satu pesan hidup abadi.
Orang miskin yang bersyukur lebih kaya dari orang kaya yang tak pernah puas. Karena harta sejati bukan yang bisa dihitung dengan timbangan, tapi yang bisa dirasakan dengan ketenangan.